Halo Tobi Lovers, selamat datang kembali di Tabir, tayang bincang perbendaraan episode 9. Bareng saya, Fani. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi berbobot tentang pelaksanaan anggaran 2025 dan juga tahun anggaran 2026. Tentu kali ini kita nggak sendiri ya, ada narasumber kita dari KPPN Tobelo, Jin, Pak Andre. Halo Bagaimana kabarnya semuanya, Pak Andre? sangat baik pada pagi hari ini di akhir tahun 2025. Alhamdulillah. Jadi Pak Andre ini adalah JFPTPN terampil ya, Ya, benar yang sekali. baru di bulan Juli kemarin ya masuk ya. Iya, pemain baru di Karena Tobelo. sebelumnya sempat kosong ya kalau Belo nggak ada JF setelah Mas Noval mutasi. Mungkin kita akan langsung masuk ke topik tabir kali ini. Kita mulai dari yang paling umum dulu. Secara keseluruhan, bagaimana sih performa pelaksanaan anggaran di tahun 2025, Pak Andre? Oke, siap. Terima kasih Mas Fani. Jadi ya untuk tahun 2025 ini karena mungkin karena saya baru jalan di pertengahan tahun ya, melanjutkan proses yang sudah berjalan dari awal tahun 2025. Boleh dibilang karena saya pengalaman dari KPPN sebelumnya itu boleh dibilang di sini di wilayah KPPN Tobelo sudah cukup baik. Walaupun memang di awal-awal bulan Juli itu kami di KPPN ya terutama di FO itu harus sedikit lebih ketat lagi kepada teman-teman satuan kerja di mana masih banyak beberapa hal yang perlu diperbaiki mulai dari tata cara penggunaan sakti di mana pada saat itu di awal-awal kami masih sering menemukan tuh dokumen-dokumen di sakti itu yang boleh dibilang tidak lengkap pada saat pengajuan SPM, terus posisi nama penandatangan maupun nama TTE ya, paspres yang dipaspres oleh bapak-bapak PPK, PPSPM, KPA dan bendahara itu masih perlu banyak diperbaiki dari teman-teman satuan kerja. Tapi puji Tuhan ya sampai akhir tahun 2025 ini sudah banyak perkembangan. Jadi walaupun ya ada sedikit sandung sana sini, tapi ya puji Tuhan sampai akhir tahun 2025 ini cukup berjalan dengan baik. Berarti sebenarnya kalau secara umum itu sudah cukup baik, namun Ya, masih ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi lagi iya untuk betul tahun sekali. berikutnya. Nah, kalau kita dengar di awal tahun 2025 itu ada kebijakan efisiensi anggaran KL ya, Pak Andre. Ya, benar. Benar Itu sekali. dampaknya bagi satuan kerja, terutama untuk pencarian SP2 di KPPN itu bagaimana ya? Dan apakah ada satker yang mungkin mengeluhkan dengan adanya kebijakan ini? Siap. Oke, untuk efisiensi ya. Sebenarnya efisiensi ini kita boleh tidak bilang bisa tidak jangan dibilang kalau itu adalah penghematan ya. Karena itu boleh bilang refocusing atas anggaran-anggaran yang sudah ada. Nah, dari kacamata satuan kerja banyak yang masih perlu gimana ya? Banyak yang ya perlu lebih selektif lagi ya, lebih teliti dalam melaksanakan pelaksanaan APBN terhadap pagu yang sudah diefisiensi dan juga soal keluhan dari satuan kerja ya. Kami di petugas FO KPPN itu tidak menutup mata ya. Satker pasti banyak mengeluh karena satu dan lain hal mereka punya pagu yang ada tiba-tiba hilang setengah atau malah hilang penuh. Tapi sebenarnya ini bukan menjadi halangan bagi pelaksanaan anggaran, bagi pelaksanaan perbendaraan di satuan kerja. Karena dengan pagu yang ada, posisi sampai akhir tahun 2025 ini, satker-satker itu masih bisa kok, masih bisa memaksimalkan eh, dana yang sudah ada untuk melaksanakan target-target capaian, target-target outcome yang sudah ditetapkan kepada DIPA satuan kerja masing-masing tersebut. Dan boleh dibilang ya, walaupun ada uh, apa, apa namanya protes ya, kemudian protes bukan juga sih, ya, apa namanya keluhan salah sini dari satuan kerja, tapi mereka tetap akan melaksanakan. Karena juga sudah jadi tugas tanggung jawab dari satuan kerja, dari instansi masing-masing ada dengan pekerjaan mereka sehari-hari, dengan pagu yang ada mereka harus maksimalkan penggunaannya dalam melaksanakan atau memaksimalkan hasil dari yang telah ditentukan. Begitu Mas Bani. Betul, jadi dengan adanya kebijakan ini kita harus memandang secara positif ya. Ya, Kebijakan ini betul. itu tentu sejalan dengan arahan dari pemerintah. Ya, benar sekali Mas. Kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah realisasi anggaran tahun 2025 ini mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan? Oke, siap. Kita lihat dulu secara pagu ya. Secara pagu itu memang kita turun dari sekitar ya,
5 atau 54 triliun kalau nggak salah, kita turun ke 3 triliun sekian kalau nggak salah ya. Saya agak lupa nilainya. Tapi posisinya secara realisasi itu Satker tetap maksimal. Jadi posisi cut off per bulan per minggu kedua Desember ini realisasi itu cenderung naik. Persentasinya dengan year to year posisi yang sama di minggu yang sama di tahun 2024. Jadi walaupun ya yang sebelumnya soal efisiensi, tapi tetap Satker bisa memaksimalkan realisasi yang ada. Dan itu memang ditopang dengan banyaknya program-program strategis pemerintah yang memang fokus yang tersedia pada Dipa Satuan Kerja. Begitu. Jadi walaupun ada efisiensi, kalau kita lihat dari datanya itu realisasi mengalami peningkatan. Benar sekali. Oke, siap. Mungkin kita akan masuk ke salah satu topik yang cukup penting ya di tiap tahun. Ini selalu ada, yaitu terkait dengan digitalisasi pembayaran. Ya, digitalisasi. Nah, bagaimana sih proses digitalisasi pembayaran di KPPN Tobelo? Apakah ada kendala yang masih ditemui dan nantinya itu bagaimana langkah-langkah digitalisasi pembayaran ini untuk tahun berikutnya di 2026? Siap. Oke, izin ya Mas Fani. Jadi di 2025 ini saya melihat di dua triwulan ya, triwulan 3 dan triwulan 4 2025, realisasi digitalisasi year to year dengan tahun lalu itu ya seperti yang poin sebelumnya terkait efisiensi ya. Walaupun ada efisiensi, kami tidak melihat adanya penurunan jumlah transaksi. Jumlah transaksi baik dari 3 poin ya, dari 3 hal yang dihitung pada proses digitalisasi pembayaran untuk satuan-satuan kerja mulai dari CMS, KKP dan DigiPay itu cenderung naik, dan itu secara jumlah transaksional itu naik, walaupun secara jumlah rupiah yang dibayarkan dalam pelaksanaan digitalisasi pembayaran itu turun, mungkin karena pagu umum itu yang banyak berkurang dan juga ada yang efisiensi atau terblokir. Tapi secara transaksional itu naik, tiga-tiganya naik, mulai dari CMS naik, jumlah satker pengguna CMS, walaupun tahun lalu itu banyak yang satker yang belum aktif CMS-nya, tapi tahun 2025 ini naik sangat drastis, sampai 70% tuh sudah ada transaksinya dari seluruh satker yang ada CMS-nya. Terus untuk KKP itu naik jumlah transaksinya, jumlah berapa, dari 300 sekian ke 400 sekian. Sama DigiPay walaupun secara rupiah itu turun, tapi secara jumlah transaksi itu naik, sangat naik dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nah, jadi kalau mau dibilang digitalisasi pembayaran di KPPN Tobelo ini agak rendah, ya mungkin rendah secara realisasi rupiah, tapi kalau secara transaksional itu sudah sangat baik, dan itu yang kami harapkan di tahun 2026 nanti ya, teman-teman satuan kerja yang belum menggunakan atau masih ada kendala penggunaan digitalisasi pembayaran ini itu bisa menggunakan supaya lebih banyak lagi transaksi pada tahun 2026. Siap. Jadi tentunya di 2026 nanti kita akan tetap optimalkan terkait dengan digitalisasi pembayaran ini. Benar sekali. Oke, lanjut aja, kita masuk ke salah satu hal yang cukup penting juga ini terkait dengan aplikasi baru, yaitu MyInterest. Ya. Kalau nggak salah di triwulan 4 ini ya? Ya, benar sekali di triwulan 4. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya, karena mungkin kita masih agak awam atau masih ada satker yang mungkin belum familiar terkait dengan MyInterest. MyInterest itu sebenarnya aplikasi untuk apa dan fungsinya itu seperti apa? Gitu, Pak. Siap. Jadi MyInterest secara simpel itu adalah sumber data yang selama ini Bapak Ibu satuan kerja ya menggunakan dari aplikasi Omspan dan aplikasi Monsakti, itu akan digantikan dengan MyInterest. Itu kasarnya, paling simpelnya. Tapi bedanya dengan Omspan dan Monsakti yang digantikan oleh MyInterest, itu pertama adalah login. Yang pertama kali yang kentara itu adalah login. Jadi kelemahan dari kelemahan dari Omspan itu adalah satu user untuk satu satker, dan boleh dibilang satu user ini sering bocor ya ke orang-orang yang tidak berhak. Sama juga dengan aplikasi Monsakti yang boleh bilang sampai pada awal tahun 2024 atau 2024 pertengahan itu diganti dari sesi login
sesi login single login ya, sama seperti OmSpan diganti menjadi login menggunakan user Sakti. Nah, di aplikasi MyInterest ini untuk sesi login itu menggunakan basis aplikasi Digit Kemenkeu yang harusnya seluruh pejabat perbendaharaan satuan kerja sudah memiliki usernya. Sudah memiliki usernya, bahkan masyarakat umum juga bisa ya. Jadi kalau macam bapak-bapak ibu-ibu mau daftar user Digit Kemenkeu, bapak ibu walaupun bukan pegawai PNS ya bisa mendaftarkan. Itu juga dipakai untuk aplikasi DigiPay ya, untuk vendor. Nah, untuk MyInterest sendiri nanti ini selain mengganti metode loginnya yang lebih aman ya, lebih aman daripada aplikasi OmSpan dan Monsakti, juga fitur datanya yang lebih cepat. Jadi beda dengan OmSpan dan Monsakti juga yang mungkin bapak-bapak ibu-ibu satuan kerja, terutama teman-teman yang biasa ngurus rekonsiliasi ya, dengan rekan-rekan kami di seksi Vera KI, itu sering harus menunggu data, namanya data OLAP data setiap kali menyelesaikan to-do list bulanan. Nah, dengan aplikasi MyInterest ini, OLAP yang harusnya bisa sampai berjam-jam, kadang berhari, satu hari itu kali 24 jam, itu kalau lagi full traffic, itu bisa dipadatkan lagi dalam waktu kurang dari bisa real time ya, secara real time bisa langsung dapatkan data terbarunya. Jadi tidak perlu lagi ada olap lagi seperti yang OmSpan kadang kalau kita mengirim capaian output atau laporan keuangan itu bisa berapa jam. Tapi kalau dengan MyInterest datanya bisa didapatkan secara cepat, real time, dan yang pasti akurat. Siap. Jadi kalau kita lihat tadi perbedaannya mungkin dari ketika kita login itu kalau OmSpan pakai satu user Ya, satu kantor. Tapi kalau MyInterest dari user digit masing-masing pegawai. Dan tentunya dalam pengolahan datanya itu bisa lebih cepat dari aplikasi sebelumnya. Benar sekali. Berarti untuk per 1 Januari nanti aplikasi OmSpan dan Monsakti itu tidak dilanjutkan atau bagaimana? Iya. Jadi informasi terakhir ya yang kami dapatkan ya, OmSpan sudah pasti akan berakhir per hari ini 31 Desember 2026 ya. Jadi akan berakhir di 2025 sorry 31 Desember 2025 akan terakhir kita akan menggunakan mulai tahun 2026 lebih tepatnya tanggal 1 Januari 2026 OmSpan tidak akan aktif lagi dan akan digantikan fiturnya untuk pada aplikasi MyInterest. Sedangkan aplikasi Monsakti ini kami masih menunggu apakah akan ada penggantian total atau akan tutup aplikasinya. Nah, ini kami masih menunggu karena informasi hari ini ada fitur tambahan sepertinya di aplikasi Monsakti terkait bendahara dan itu apakah dia akan lebih vital untuk digunakan oleh teman-teman bendahara sama teman-teman seksi Vera KI, dan kemungkinan besar Monsakti masih ada. Tapi untuk data-data krusial yang sehari-hari satuan kerja menggunakan, mulai dari data pembayaran, komitmen bendahara, terus rekonsiliasi, IKPA maupun capaian output, itu semua sudah akan dipindahkan ke aplikasi MyInterest. Begitu. Baik. Jadi data-datanya nanti akan dimigrasikan ke aplikasi MyInterest sepenuhnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan umum lagi nih terkait dengan pelayanan di KPPN sendiri. Pak Andri kan di FO ya, melayani benar sekali. Kadang Zoom, mungkin dan melayani juga secara langsung. Itu kendala yang dialami itu seperti apa? Siap. Oke, kali ini dari kacamata saya sendiri sebagai petugas FO khususnya di bidang CSO ya. Di bagian CSO, sejujurnya untuk rekan-rekan satuan kerja ya, bapak-bapak, ibu-ibu satuan kerja di wilayah KPPN Tobelo ini sangat proaktif ya saat kami melayani terkait permasalahan satuan kerja ya. Dan salah satu yang mungkin sudah ditahu oleh rekan-rekan satuan kerja, kami membuka Zoom setiap hari tuh untuk melayani permasalahan, pertanyaan ataupun kendala. Entah itu teknis maupun non teknis terkait pelaksanaan perbendaharaan negara. Untuk kendala yang sering kami dapatkan dengan satuan kerja itu paling pertama itu adalah koneksi internet. Jadi kalau kita pakai patokan di Kota Tobelo sendiri ya, di Halmahera Utara,
di dalam kota Tobelo. Mungkin koneksi internet itu bagus. Jadi kalau kita Zoom dengan teman-teman di sekitar sini itu bagus. Tapi saat kita pindah, teman-teman satuan kerja terutama di Morotai itu sering apa namanya ya, sering hilang koneksi ya, hilang koneksi internet, dan boleh bilang penyampaian kami terkait solusi melalui Zoom ya, Zoom ataupun secara tetap secara online via telepon itu kadang tidak tersampaikan. Itulah yang menjadi kendala pertama dan yang terutama yang terjadi di wilayah KPPN Tobelo ini antara kami di CSO dengan satuan persatuan kerja. Dan yang kedua itu yang ya mungkin bisa dipatokan itu oleh rekan-rekan satuan kerja yang mungkin melihat kegiatan ini adalah soal regenerasi SDM. Jadi ini mungkin pengalaman di satuan-satuan kerja lain yang punya juga kasus serupa. Jadi kadang rekan-rekan pejabat perbendaharaan, terutama bendahara ya. Bendahara itu kalau kena mutasi itu sudah langsung hilang. Penggantinya itu betul-betul tidak diajarin sama sekali, dan sebenarnya itu tidak bagus lah di teman-teman satuan kerja. Jadi kalau bisa nanti kalau macam ada bendahara contoh paling sering itu bendahara itu pindah mutasi ya, mungkin sebelum mutasi ya seminggu atau 2 minggu gitulah, mohon bisa didampingi dulu penggantinya supaya ada regenerasi sebelum pejabat tersebut pindah. Nah, itu yang dua yang sering jadi kendala. Akhirnya ya, yang kendala kedua tadi itu akhirnya yang pejabat baru atau bendahara baru itu harus kami ajarin dari awal sekali, dari nol sekali, yang bahkan basis untuk tugas fungsinya sebagai bendahara itu harus kami ajarkan. Mungkin begitu Mas Fani, terima kasih. Jadi kalau secara garis besar mungkin bisa kita highlight ya, kendala utamanya itu tentu masalah jaringan, karena memang kondisi geografis di daerah Halmahera ini kan tidak merata semua jaringannya bisa bagus. Dan yang kedua tadi transfer knowledge dari pejabat lama ke pejabat baru ya, kalau misalnya ada pergantian. Itu yang menjadi perhatian kita untuk kedepannya, untuk ditingkatkan untuk melaksanakan itu. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau kita lihat dari aturannya, mulai tahun 2026 itu semua pejabat perbendaharaan wajib bersertifikat. Nah, kalau misalnya ada yang belum punya nih, itu bagaimana Pak Andre? Oke ya, jadi posisi per hari ini 90-an sekian persen satuan kerja di wilayah KPPN Tobelo itu sudah memiliki sertifikat kompetisi untuk PPK, PPSPM dan bendahara, entah itu bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan. Untuk bendahara pengeluaran dan penerimaan, ya puji Tuhan kita sudah full, karena kita sudah lama di sini wajibkan semua bendahara baik penerimaan pengeluaran itu sudah ada sertifikasi. Nah, untuk PPK dan PPSPM ini yang tahun 2026 berlaku penuh, itu sampai hari ini masih ada 3 pejabat ya, 3 pejabat, 1 PPK dan 2 PPSPM yang belum memiliki sertifikat kompetensi, entah itu PPK atau PPSPM ya. Satu PPK dan 2 PPSPM yang belum ada, dan tahun depan ya ini yang menjadi mungkin perhatian bagi rekan-rekan satuan kerja nanti. Tahun depan bapak-bapak ini ya, yang tidak punya sertifikat lagi, yang tidak punya sertifikat itu sebenarnya tidak berhak lagi untuk ditunjuk ataupun menjabat pejabat perbendaharaan yang tidak memiliki sertifikat. Jadi contoh yang satu satker tadi tidak punya sertifikat PPK, maka dia tidak bisa lagi menjabat PPK. Harus ganti. Entah satuan kerja itu bisa ada 2 trik yang bisa digunakan. Pertama, dia harus pinjam dari satuan kerja lain atau PPK lain yang punya sertifikat kompetensi, atau kedua ya punya PPK, tapi ya pasti ya solusi terakhir ya harus pinjam. Nah, sambil meminjam PPK dari satuan kerja lain yang punya sertifikat kompetensi, satuan kerja itu bisa mulai mengarahkan PPK atau calon PPK yang menggantikan untuk pinjaman ini untuk mengikuti diklat PJJ, PPK atau PPSPM yang mungkin akan sudah mulai dilakukan pada awal tahun 2026. Karena tahun 2026 ini kan kita nggak bisa lagi menunjuk PPK PPSPM tanpa sertifikat kompetensi. Jadi ya hanya 2 yang bisa dilakukan oleh KPA satuan kerja, pinjam dari satker lain atau tidak pakai sama sekali PPK atau PPSPM. Terus yang kedua adalah bagi calon PPK atau calon PPSPM harus mengikuti diklat PJJ, PPK dan atau PPSPM yang diselenggarakan oleh Pusdiklat AP dari Kementerian Keuangan.
Baik untuk itu 2026 gitu Mas. jadi perhatian bagi kita juga ya, bagi satker yang masih belum punya sertifikat untuk PPK atau PPSPM-nya. Kalau bendahara tadi sudah Sudah, semua ya. sudah semua. Puji Tuhan sudah aman kita yang untuk bendahara. PPK-nya, PPSPM yang dua PPSPM. Oke, mungkin kita tadi sudah membahas mengenai rekap pelaksanaan anggaran tahun 2025. Nah, sebentar lagi kan kita tahun baru nih Pak Andre. Jadi Ya. hal-hal apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh Satker nih untuk menyambut tahun anggaran 2026? Oke, terima kasih Mas Fani. Jadi untuk tahun 2026 ya, untuk rekan-rekan satuan kerja nih, tahun baru, pejabat baru ya. Gak, jangan. Eh, tahun baru jadi apa namanya, target baru ya di 2026 dan seharusnya juga dipersiapkan dengan banyak hal di awal tahun. Yang pertama dan utama adalah pejabatnya dulu kita siapkan dulu. Nanti kami juga akan dari seksi PDMS akan mengeluarkan surat ya untuk rekan-rekan satuan kerja untuk mempersiapkan tahun baru ini 2026 mulai dari sisi strategis ya, langkah-langkah strategis 2026 maupun langkah-langkah secara teknis ya tahun 2026 nanti. Ya, ke pejabat ya. Pejabat yang perlu disiapkan ya untuk rekan-rekan satuan kerja adalah SK pejabat perbendaharaan tahun 2026. Yang pada intinya untuk memastikan rekan-rekan satuan kerja itu memiliki pejabat yang berkompetisi dan punya sertifikat kompetensi. Pertama untuk teman-teman PPK, ya, Bapak-Bapak Ibu PPK, PPSPM, dan bendahara, entah itu bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan. Yang pertama harus disiapkan SK pejabat perbendaharaan. Dan yang kedua adalah SK saktinya. Ya. Walaupun ada sakti yang tidak berubah ya, sakti tidak masalah, tidak perlu SK 2026 ya. Tapi apabila ada pejabat perbendaharaan, terutama untuk PPKPA, PPK, PPSP bendahara itu ada pergantian, maka harus diajukan SK dan form pendaftaran user saktinya. Dan mungkin kalau macam ada yang pergantian level ya, mungkin di level operator ada pergantian, itu juga harus diajukan SK dan form pendaftaran user saktinya ya. Berserta kelengkapan lainnya ya, seperti foto foto yang bersangkutan ya, terus email saktinya itu juga harus dilengkapi ya, sama KTP dan NPWP bagi user saktinya. Itu yang pertama untuk bagian pejabatnya. Berikutnya adalah kita harus mempersiapkan adalah supplier dan kontrak. Supplier dan kontrak, dua hal yang sangat berhubungan di level komitmen. Pertama untuk kontrak-kontrak yang pradipa ini, karena kami menemukan di Desember ini sudah ada beberapa satker yang konfirmasi kepada kami ada kontrak-kontrak pradipanya. Nah, yang perlu dicek pertama pasti suppliernya dulu, karena kontrak tidak bisa lanjut ke KPPN, daftarkan ke KPPN kalau suppliernya tidak ada. Jadi kita pastikan rekan-rekan satuan kerja sudah punya supplier untuk pendaftaran kontrak tersebut, terutama untuk kontrak pradipa maupun kontrak-kontrak reguler yang harus ada pencairan mulai bulan Januari 2026 nanti ya. Ya kontrak-kontrak sampai Desember. Itu yang bagian komitmennya. Berikutnya adalah bagian penganggarannya. Nah, ini yang paling akan kami fokuskan di tahun 2026 ini. Melihat historis 2025 di mana IKPA kembali ke IKPA ya. Dan ini akan kami bahas detail nanti pada tahun 2026 terkait IKPA ini, terutama untuk halaman 3 DIPA ya. Jadi mulai tahun 2026 ini kami mohon bantuannya sebesar-besarnya kepada rekan-rekan satuan kerja itu untuk memeriksa kembali DIPA yang sudah dipegang. Kami yakin sudah pegang semua DIPA-nya. Periksa halaman 3 DIPA-nya. Tolong Bapak-bapak, Ibu-ibu KPA, PPK ya dan bendahara bisa dirapatkan internal dengan seksi-seksi teknisnya di satuan kerja masing-masing. Periksa halaman 3 DIPA-nya, cek tuh. Jangan sampai ada yang bagi 12 ya. Kami masih menemukan tuh ada satker-satker yang rencana halaman 3 DIPA-nya bagi 12. Nah, jadi manfaatkan di bulan Januari ini ya. Triwulan pertama itu adalah revisi halaman 3 DIPA-nya adalah nanti di bulan Februari. Jadi manfaatkan bulan Januari ini untuk melakukan review secara detail terkait halaman 3 DIPA satuan kerjanya. Karena tahun depan ya, mulai 2026 ini KPPN Tobelo akan lebih selektif lagi dalam menerima SPM dari satuan kerja Bapak Ibu. Kami akan lakukan pengecekan secara detail sesuai dengan target rencana pada halaman 3 DIPA setiap bulannya. Ya, jadi pada sisi penganggaran halaman 3 DIPA-nya pada DIPA masing-masing mohon mulai direview
pada awal tahun 2026 untuk mempersiapkan revisi halaman 3 DIPA-nya. Itu dari sisi penganggaran. Jadi kita sudah ada dari sisi administrasi pejabatnya, terus kita sudah ada dari sisi komitmennya dan sisi penganggarannya. Nah, yang terakhir yang kami mau tambahkan ke teman-teman satuan kerja untuk persiapan tahun baru 2026 ini, kami mohon bantuannya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat ya, terutama KPA, PPK dan PPSPM supaya lebih care lagi ya, lebih tahu lagi ya terkait IKPA di satuan kerjanya masing-masing. Karena penilaian yang kami bisa berikan kepada Bapak Ibu satuan kerja adalah dari IKPA. IKPA satuan kerja itulah cerminan dari kinerja pelaksanaan anggaran dan satuan kerja. Jadi kalau IKPA-nya jelek ya, nilainya jeblok ya, berarti secara tidak langsung mengatakan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran dari satuan kerja itu jelek. Jadi kami mohon bantuannya, jangan ada operator yang hanya kerja. Jadi mohon bantuannya ke pejabat-pejabatnya, KPA, PPK dan PPSPM juga punya andil dan turut serta dalam meningkatkan IKPA 2026 ini. Itu dia. Itu yang perlu disiapkan Bapak-bapak Ibu satuan kerja. Oke, jadi cukup banyak yang perlu disiapkan ya. Cuman yang krusial ini kan terkait dengan IPA nih Pak. Iya benar. Di tiap tahun kan pasti jadi pembahasan Ya, utama juga. ya betul sekali. Terkait IKPA nih, apakah ada kebijakan khusus dari KPPN Tobelo untuk membantu Satker meningkatkan nilai IKPA di tahun 2026? Siap. Jadi ya makasih Mas Fani ya. Untuk 2026 ini ya, rekan-rekan satuan kerja mulai mungkin Januari ya. Januari kita akan gunakan 1 bulan penuh itu untuk membantu Bapak-bapak Ibu satuan kerja dalam menyusun halaman 3 DIPA yang baik dan benar. Ya, itu yang pertama yang kita harus perhatikan karena posisi dari komponen-komponen IKPA di satuan kerja yang kita pakai patokan 2025 ini 3 hal yang kita perlu perhatikan nanti. Yang pertama itu adalah halaman 3 DIPA yang akan kami pandu pada tahun 2025 bulan Januari. Kita akan bongkar satu-satu satuan kerja, kita akan bantu untuk membuat perencanaan menyusun perencanaan walaupun tetap akan dirapatkan di internal masing-masing satuan kerja untuk halaman 3 DIPA-nya. Yang kedua adalah terkait penyerapan anggaran ya. Karena penyerapan anggaran itu sangat penting. Karena penyerapan anggaran dan halaman 3 DIPA ini boleh bilang 11-12. Kalau penyerapan anggarannya bagus, harusnya penyerapan halaman 3 DIPA-nya juga harus sama bagusnya juga. Dan yang terakhir adalah yang ketiga yang kami akan jadi fokuskan untuk IKPA ini ya, komponen terakhir yang akan kami fokuskan adalah capaian output. Kenapa kami akan fokuskan capaian output ini? Karena pengalaman di 2025 ini banyak satuan kerja membuat capaian output itu salah. Ya, tidak akurat ya. Yang pertama adalah target yang disusun oleh bapak-bapak ibu satuan kerja ya, itu masih tidak mencerminkan kebijakan pelaksanaan anggaran di satuan kerja ya. Jadi pengalaman di tahun 2025 ini akan jadi kami patokan di 2026 supaya bapak ibu satuan kerja tidak lagi membuat perencanaan target kinerja capaian output itu tidak sama seperti tahun ini atau 2025 supaya tidak lebih stabil lah untuk capaian outputnya. Tapi nanti ini kita akan menunggu juga juknis capaian output 2026 ini, takutnya ada perubahan lagi terkait proses bisnisnya. Tapi yang akan Januari ini ya, Januari kita akan fokus ke halaman 3 DIPA-nya dulu bapak-bapak ibu-ibu biar tahun depan kita bisa mulai dengan nilai bagus di IKPA-nya supaya tahu kalau macam ada perubahan ataupun ada menurun nilainya tidak terlalu turun jauh. Jadi kita start bagus biar sisanya bagus juga. Begitu untuk yang IKPA 2026 kebijakan kami. Oke, baik. Jadi dari beberapa komponen IKPA itu yang kita menjadi perhatian khusus itu ada 3 ya Pak Andre, Ya. yaitu deviasi halaman 3 DIPA, kemudian penyerapan anggaran, dan juga terakhir adalah capaian output. Supaya nanti nilai IKPA-nya bisa lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kita akan masuk ke bagian terakhir nih dari podcast kali ini. Tentunya tahun 2025 ini sudah akan berakhir ya per hari ini. Berakhir Dan hari ini. kita benar-benar melewati tahun yang baru. mungkin banyak dinamika ya di 2025 ini. Ada berbagai kebijakan, kemudian perubahan dan lain sebagainya. Nah dari situ pembelajaran berharga apa yang bisa jadikan bekal kita untuk menghadapi tahun 2026 Pak Andre? Siap, terima kasih Mas. Jadi yang terutama dan utama kita akan menjadi pelajaran kita adalah IKPA ya. Kembali lagi ke IKPA bapak-bapak ibu-ibu ya.
IKPA tahun 2025 yang kita sudah capai ya. Walaupun belum sampai maksimal ya, belum sampai maksimal karena masih ada capaian output Desember nanti. Tapi dengan track record sampai akhir November 2025 dan realisasi sampai dengan hari ini ya 31 Desember 2025 itu kami sudah mendapatkan pelajaran sangat berharga ya untuk persiapan Bapak-Bapak Ibu Satuan Kerja di tahun 2026 karena IKPA dan IKPA lagi akan menjadi patokan kami. Jadi tahun depan itu kami harapkan IKPA satuan kerja di wilayah KPPN Tobelo ini bisa lebih baik daripada tahun 2025 ini ya. 2026 harus lebih baik daripada 2025. Satuan-satuan kerja yang boleh dibilang masih cukup rendah ya atau sangat rendah pada IKPA-nya itu kami akan jadikan patokan nanti, jadikan fokus kami untuk 2026 ini biar IKPA-nya lebih bagus lagi ya, perencanaannya lebih bagus ya, halaman 3-nya bagus, terus capaian outputnya bagus juga ya, supaya tidak lagi yang namanya IKPA-nya harus merangkak di nilai-nilai bawah di awal tahun 2026 nanti. Nah, berikutnya juga kami minta bantuan ya, karena ini juga jadi pengalaman kami di 2025 ya. Kami mohon bantuannya ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu di satuan kerja, terutama untuk pejabat-pejabatnya ya. Karena kami sering masih menemukan nih, pertama ya mungkin seperti Bapak Ibu sudah tahu di wilayah KPPN Tobelo ini, KPPN Tobelo sudah membuatkan grup khusus di untuk rekan-rekan satuan kerja ya di WhatsApp ya, WhatsApp grup, dan sudah ada grup khususnya masing-masing. Jadi Satker A tidak akan tercampur dengan Satker B, jadi grup itu hanya isi Satker A-nya saja. Nah, kami mohon bantuannya nih mulai tahun depan, pengalaman di 2025 ini, Bapak-Bapak Ibu KPA, PPK, PPSPM ya, bisa lebih proaktif lagi untuk di grup itu, jangan cuma operator terus itu yang di grup yang bisa responnya. Kalau bisa mulai tahun depan ya, pengalaman tahun ini Bapak-bapak Ibu-ibu pejabat bisa proaktif juga di grup tersebut. Jadi kalau macam ada permasalahan, kalau ada yang perlu dikonsultasikan, bisa maksimalkan grup itu. Walaupun juga nanti di aplikasi My Interest ya ada fitur untuk HCSO, tapi untuk informasi yang solusi ataupun permasalahan yang bisa lebih cepat ditanggapi oleh KPPN, Bapak Ibu bisa memanfaatkan grup satuan kerja tersebut. Itu untuk Bapak-bapak Ibu KPA bisa lebih, biar Bapak-bapak Ibu pejabat itu bisa lebih ngeh lagi terkait satuan isi pengelolaan anggaran di satuan kerjanya. Itu yang perlu diperhatikan ya di tahun 2026 ini. Lihat dari historis 2025. Terus yang terakhir mungkin dari sisi saya di CSO ya, CSO terkait pelayanan kami di KPPN ya, mungkin masih banyak hal-hal yang ya, perlu kami tingkatkan lagi ya. Kami tingkatkan lagi ya, mungkin ada sedikit kesalahan yang kami sampaikan ataupun yang kurang berkenan ya di teman-teman satuan kerja ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya supaya bisa lagi kami perbaiki di tahun 2026 nanti supaya bisa menjadi pelayanan lebih baik lagi ya. Mungkin itu yang bisa yang menjadi pelajaran kami 2025 untuk persiapan 2026 ini Mas Wan. Baik, tentunya kita berharap di 2026 nanti semua berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, mungkin sepertinya kita sudah ngobrol cukup panjang juga Pak Andre nih. Kita sudah sampai di akhir sesi. Terima kasih atas waktunya Pak Andre, atas penjelasannya juga yang sangat bermanfaat buat kita semua, terutama buat satker-satker kita nih. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan ke Sobat Tobe Lovers yang sudah mendengarkan tabir episode ke-9. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.